Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Hirunisa dengan NPM 20340221, asal perguruan tinggi Universitas Siliwangi, kelas MPKM Unsil Untidar. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi manajemen strategi yang telah saya pelajari dalam setengah semester ini. Pembahasan yang pertama adalah pengertian, peranan, dan proses manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi adalah ilmu, pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan di masa yang akan datang. Dan juga strategi adalah rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari yang terjadi. Perusahaan juga perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan, agar mengetahui kecepatan pola konsumen yang akan terjadi. Selanjutnya, peranan manajemen. Peranan manajemen strategi yaitu yang pertama untuk mengantisipasi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan di masa mendatang. Yang kedua, memberikan tujuan dan arah perusahaan di masa depan. Yang ketiga, membuat tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan mengurangi resiko. Adapun proses manajemen strategi. Yang pertama, memahami strategi kinerja, yaitu menafsirkan kinerja perusahaan. Yang kedua, analisis lingkungan dan internal. Yang ketiga, perumusan strategi, pengembangan strategi yang spesifik. Yang keempat, implementasi strategi. Contoh perusahaannya yaitu perusahaan Apple mempunyai strategi produk yang mempunyai nilai keunikan daripada harga. Perusahaan ini juga dapat membedakan industri telepon dengan industri komputer. Kesuksesan Apple terdapat pada fokus dan konsistennya pada inovasi kreativitas yang berkembang. Selanjutnya adalah materi visi misi. Visi adalah gambaran kondisi di masa depan dari organisasi dan merupakan kondisi keberhasilan yang dicapai oleh setiap organisasi. Adapun kriteria visi yaitu singkat, sederhana, jelas, menarik, mudah diingat, sesuai dengan nilai-nilai organisasi atau perusahaan, bersifat melibatkan semua organisasi, inspirasional dan menantang, deskripsi sesuatu yang ideal, memberikan bisnis yang akan datang, dan memberikan batas waktu atau output date. Selanjutnya, manfaat visi dapat meningkatkan pengukuran kinerja, visi juga mendorong perubahan, dan visi memberikan strategi dasar. Kriteria visi juga dapat menjelaskan tentang bisnis, produk, atau layanan yang ditawarkan. Harus jelas memiliki sasaran produk yang dijalani, kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan. Selanjutnya, pengertian misi. Misi perusahaan menjelaskan bidang penekanan atas produk, pasar, teknologi, perusahaan, serta dinyatakan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan nilai prioritas dari pengambilan keputusan. Adapun urgensi pertanyaan misi, yaitu memastikan adanya kesatuan tujuan dalam organisasi tersebut, menciptakan iklim yang baik terpadu, melaksanakan acuan bagi setiap individu dalam menjalankan organisasi, dan memfasilitasi tujuan organisasi. Cangkupan misi organisasi seperti segmen pasar, konsep resepsi produk atau jasa, strategi operasi, dan sistem penjamin mutu. Contoh visi misi di dalam perusahaan Apple. Visi yaitu Apple di setiap meja. Misi, Apple berkomitmen untuk membawa pengalaman komputasi personal terbaik di seluruh dunia melalui inovasi software hardware
persembahan internet. Adapun tujuan organisasi merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi. Harus konsisten dengan tujuan dan fungsi organisasi. Dan juga mempertajam fokus pelaksanaan dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai 5 tahun mendatang. Dan juga kriteria tujuan harus rapi dan mengklasifikasikan visi, misi, dan nilai perusahaan. Lalu sasaran, gambaran hal yang ingin diwujudkan melalui tindakan yang diambil perusahaan. Sasaran merupakan bagian integral tak terpisah dari proses perencanaan strategi. Materi selanjutnya yaitu lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan merupakan lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, baik internal maupun eksternal. Ada 3 macam lingkungan perusahaan, yaitu yang pertama yaitu lingkungan jauh. Contohnya seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi. Yang kedua ada lingkungan industri. Contohnya yaitu hambatan masuk, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan persaingan antar perusahaan. Dan yang terakhir ada lingkungan operasional, contohnya yaitu pesaing atau pelanggan, kreditur, tenaga kerja, dan pemasok. Adapun faktor politik dan hukum. Faktor ini menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan, misalnya adanya undang-undang dan peraturan pemerintah, yang dimana kondisi ini bersifat membatasi dan cenderung mengurangi laba perusahaan. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam faktor ini, yaitu yang pertama, ketersediaan kredit secara umum. Yang kedua, tingkat penghasilan yang dapat dibelanjakan. Yang ketiga, kecenderungan belanja masyarakat. Yang kelima, tingkat bunga dan laju inflasi serta produk nasional bruto atau PNB. Lalu ada faktor sosiokultural, yang dimana mencangkup kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan ekstern perusahaan yang berkembang dari pengaruh kultural, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Lalu ada faktor teknologi. Dalam faktor ini, perusahaan harus dapat meneliti dan mewaspadai perubahan perkembangan teknologi baru. Dan yang terakhir, ada faktor ekologi. Dalam faktor ini biasanya berkaitan dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Misalnya pembuatan limbah sebelum kotoran hasil produksi dibuang keluar. Contoh lainnya yaitu go green, kemasan yang ramah lingkungan, penghematan energi, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi yang keempat yaitu analisis internal. Yang pertama ada kompetensi inti 1. Kompetensi inti ini memungkinkan perusahaan membedakan produk dan layanan dari para pesaingnya, menciptakan nilai yang lebih tinggi dengan nilai sebanding dengan biaya atau kekuatan unik. Yaitu yang kedua ada kompetensi inti 2, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sumber daya yang terdiri dari uang, bangunan, mesin, kekayaan intelektual yang digunakan untuk melaksanakan strategi. Yang kedua ada kapasitas, diantaranya kemampuan manajer mengatur sumber daya secara strategi. Selanjutnya ada analisis PRIO. Analisis PRIO adalah analisis untuk mengevaluasi anugerah sumber daya perusahaan. Ada kerangka kerja yang menjawab pertanyaan tentang atribut sumber daya, apa yang mendukung keunggulan kompetitif. Ada beberapa contoh di dalam perusahaannya, yaitu yang pertama ada value atau berharga, yaitu sumber daya yang berharga adalah salah satu yang memungkinkan perusahaan
untuk mengeksploitasi peluang eksternal atau mengimbangi ancaman eksternal. Secara khusus, sumber daya yang berharga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penciptaan nilai ekonominya. Pendapatan meningkat jika perusahaan mampu meningkatkan nilai yang dirasakan dari produk atau jasanya di mata konsumen dengan menawarkan desain yang superior dan menambahkan fitur yang menarik dengan asumsi biaya tidak meningkat. Dan biaya produksi misalnya turun jika perusahaan mampu menerapkan proses manufaktur yang efisien dan manajemen rantai pasokan yang ketat dengan asumsi nilai yang dirasakan tidak menurun. Kemampuan Beats Elektronik untuk merancang dan memasarkan headphone premium yang memberikan kesejukan tertentu kepada pemakainya adalah sumber daya yang berharga. Yang kedua ada rarity atau jarang. Sumber daya yang langka jika hanya satu atau beberapa perusahaan yang memilikinya. Jika sumber daya itu umum, itu akan menghasilkan persaingan sempurna di mana tidak ada perusahaan yang mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Sumber daya yang berharga juga, tetapi tidak jarang dapat menghasilkan keseimbangan yang kompetitif. Perusahaan berada di jalur menuju keunggulan kompetitif hanya jika memiliki sumber daya yang berharga, yang juga langka. Yang ketiga ada imitability atau sulit ditiru. Sumber daya yang mahal untuk ditiru jika perusahaan yang tidak memiliki sumber daya tidak dapat mengembangkan atau membeli sumber daya dengan harga yang wajar. Jika sumber daya yang dimaksud berharga, langka, dan mahal untuk ditiru, maka itu adalah kekuatan internal dan kompetisi inti. Dan juga karyawan yang dimiliki perusahaan memiliki keterampilan yang baik dalam pengoperasian alat produksinya merupakan aset yang susah ditiru. Dan yang terakhir ada organization. Kriteria terakhir apakah sumber daya yang langka, berharga, dan mahal untuk ditiru dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bergantung pada struktur internal perusahaan. Untuk sepenuhnya mengeksploitasi potensi kompetitif dari sumber daya, kapabilitas, dan kompetensinya perusahaan harus diorganisir untuk menangkap nilai, yaitu harus memiliki struktur organisasi dan sistem koordinasi yang efektif. Selanjutnya yaitu matriks evaluasi faktor internal. Matriks evaluasi faktor internal atau IFE adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan internal perusahaan dan untuk mengungkapkan kekuatan serta kelemahannya. Menurut model ini, perusahaan dapat memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif hanya jika memiliki sumber daya yang memenuhi semua kriteria FRIO. Pada pengaplikasiannya, matriks EVE dan IFE dapat membangun analisis SWOT atau matriks IE untuk menentukan beberapa alternatif strategi dan memberikan penilaian terhadap strategi mana yang harus diterapkan organisasi berdasarkan analisis yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu analisis menentukan strategi. Analisis faktor SWOT yaitu salah satu instrumen analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat. Adapun singkatan dari SWOT yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu
keterbatasan dan kekurangan dalam hal sumber. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang, yaitu berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan suatu bisnis. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu faktor yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya ada faktor kekuatan dan kelemahan terdapat dalam tubuh satu organisasi, dan ancaman merupakan faktor-faktor yang dihadapi oleh perusahaan SWOT terdiri dari kuadran agresif, kuadran konservatif, kuadran defensif, dan kuadran kompetitif. Selanjutnya ada berbagai macam matriks, yaitu yang pertama ada matriks IE, yaitu mengidentifikasi tampilan 9 sel strategi perusahaan. Yang kedua, matriks posisi, strategi, dan evaluasi atau SPACE, digunakan oleh perusahaan untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk dijalankan. Yaitu ada sumbu-sumbu matriks SPACE merupakan penentu terpenting dari keseluruhan suatu organisasi, seperti yang pertama ada dimensi internal, yaitu kekuatan keuangan dan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah dimensi eksternal, yaitu stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Yang ketiga adalah matriks BGC, yaitu alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang untuk mengambil keputusan berinvestasi, mengembangkan dan menghentikan produknya. Terdiri dari 4 kuadrat, yaitu contoh analisis menentukan strategi. Setiap perusahaan harus waspada. Banyak perusahaan yang sukses, tapi beberapa lama bangkrut. Seperti perusahaan Kodak yang dimana mereka kalah dengan kamera digital. Untuk memastikan perusahaan tetap berkembang, maka manajemen perusahaannya harus menyusun strategi perusahaan secara tepat, dan langkah-langkahnya manajemen harus memahami kondisi pasar, kompetensi internal yang berubah, dan yang diuraikan pada SWOT. Selanjutnya, materi alternatif strategi. Pengertian alternatif strategi yaitu bentuk atau strategi yang beragam dan bervariasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan dengan strategi yang berbeda dengan para pesaingnya. Adapun strategi yang biasa dan umum diterapkan dalam berbagai bentuk industri, perusahaan, atau organisasi. Strategi tersebut biasa dikenal dengan strategi generik. Strategi generik mempunyai 4 macam, yaitu yang pertama strategi stabilitas atau stability strategi. Yang kedua ada strategi ekspansi atau expansion strategi. Yang ketiga ada strategi penciutan atau retrenchment strategi. Yang keempat ada strategi kombinasi atau combination. Selanjutnya ada variasi strategi. Variasi strategi mempunyai 14 macam, yaitu yang pertama ada integrasi ke depan atau forward integration, adalah mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas penjalur atau penjual eceran. Contohnya biasa digunakan ketika yang pertama ada jalur distribusi yang ada sangat mahal, kualitasnya terbatas dan tidak dapat mendistribusikan dengan cepat. Yang kedua ada organisasi mempunyai kemampuan modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis baru, dan lain-lain. Yang kedua ada integrasi ke belakang atau backward integration, yaitu mendapatkan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok atau supplier. Contohnya biasa digunakan ketika jumlah pemasok sedikit, sedangkan pesaing sangat banyak. Dan juga perusahaan menginginkan pasokan bahan baku yang cepat, sedangkan pemasok yang ada tidak mampu menyediakan dan sangat mahal. Yang ketiga ada integrasi horizontal atau horizontal integration, adalah mendapatkan kepemilikan
atau meningkatkan kontrol atas pesaing atau kompetitor. Contohnya biasa digunakan ketika perusahaan dapat menjadi monopolistik di suatu daerah tanpa melanggar peraturan pemerintah. Yang keempat, ada pengembangan pasar atau market development, yaitu memperkenalkan produk-produk yang sudah ada ke daerah pemasaran yang baru atau pangsa pasar bertambah. Contohnya biasa digunakan ketika jaringan distribusi tersedia, berkualitas dan tidak mahal. Yang kelima, ada pengembangan produk atau product development, yaitu meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada. Contohnya biasa digunakan ketika memiliki produk-produk yang berhasil atau sukses dan telah berada pada tahap jenuh atau maturity stage. Yang keenam, penetrasi pasar atau market penetration merupakan peningkatannya pangsa pasar yang ada untuk produk tertentu melalui usaha pemasaran secara besar-besaran. Contohnya biasa digunakan ketika dapat meningkatkan skala ekonomi untuk mendukung keuntungan bersaing. Selanjutnya yang ketujuh ada diversifikasi konsentrik atau concentric diversification, menambah produk-produk baru yang saling berhubungan untuk pasar yang sama. Contohnya biasa digunakan ketika bersaing di suatu industri yang tidak tumbuh atau perlu menumbuhkannya atau pertumbuhannya yang lambat. Selanjutnya diversifikasi konglomerat atau conglomerate diversification, yaitu menambahkan produk-produk baru yang tidak saling berhubungan untuk pasar yang berbeda. Contohnya biasa digunakan ketika industri mengalami penurunan dalam penjualan tahunan dan keuntungan. Selanjutnya diversifikasi horizontal atau horizontal diversification, yaitu menambahkan produk baru yang tidak berhubungan dengan tujuan memuaskan pelanggan yang sama. Contohnya biasa digunakan ketika produk yang akan meningkatkan penerima usaha patungan atau joint venture, dua atau lebih perusahaan yang bekerja sama membentuk suatu perusahaan baru yang terpisah dari kedua induknya. Contohnya biasa digunakan ketika dua atau lebih perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar. Yang ke-11 ada pengurangan atau retrenchment, yaitu penghambatan biaya dengan cara mengurangi sebagian dari aset perusahaan untuk menanggulangi turunnya penjualan dan keuntungan. Contohnya biasa digunakan ketika mempunyai kemampuan tertentu tetapi selalu gagal memenuhi tujuan dan sasaran. Yang ke-12 ada penciutan menjual sebuah unit bisnis atau sebagian dari perusahaan kepada pihak lain. Contohnya biasa digunakan ketika perusahaan telah memakai strategi pengurangan tetapi tidak ada perbaikan. Yang ke-13 ada likuidasi menjual seluruh aset perusahaan atau menutup perusahaan. Strategi ini digunakan ketika likuidasi merupakan satu-satunya alternatif. Yang terakhir ada kombinasi, mengikuti dua atau lebih strategi secara simultan pada waktu yang sama atau waktu yang berurutan. Selanjutnya materi terakhir yaitu lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan terdiri dari yang pertama lingkungan jauh, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politik, faktor teknologi, dan faktor ekologi. Yang kedua ada lingkungan industri atau persaingan. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Banyaknya pendatang baru yang tertarik masuk ke dalam industri akan tergantung dari besar kecilnya halangan-halangan untuk memasuki industri tersebut. Adapun menurut barriers of entry itu adalah yang pertama ada skala ekonomi, biaya per unit yang rendah karena jumlah yang diproduksi besar. Yang kedua ada diferensiasi produk. Perusahaan yang sudah mapan di pasar memiliki identitas merek yang sudah amat melekat di mata konsumen, sehingga perusahaan memiliki loyalitas yang tinggi. Yang ketiga ada persyaratan modal atau kebutuhan modal untuk produksi, membiayai R&D, pemasaran, dan mengelola persediaan diperlukan modal yang besar. Yang keempat ada akses ke saluran distribusi,
yaitu pendatang baru tidak mempunyai hubungan dengan distributor. Untuk itu, harus membangun jaringan distribusi sendiri yang memerlukan biaya yang tinggi. Yang kelima, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mengenai izin untuk masuk ke dalam industri dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Yang keenam, ada keunggulan biaya yang tidak tergantung dari skala ekonomi keunggulan yang dinikmati oleh perusahaan pendahulu karena mendapatkan pasokan bahan baku yang murah, pengalaman, teknologi rahasia, hukum atau peraturan yang menguntungkan, lokasi yang strategis, dan subsidi pemerintah. Yang kedua, ada kekuatan pemasok. Para pemasok memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Jika yang pertama, ada mereka lebih terkonsentrasi daripada industri yang mereka pasok. Yang kedua, industri bukanlah pembeli terpenting bagi pemasok. Yang ketiga, mereka memiliki kekuatan untuk melakukan strategi forward integration. Ada kekuatan tawar-menawar pembeli merupakan bagian terbesar dari penjualan. Jika produk yang dibeli penting bagi pembeli, laba pembeli lebih rendah, produk tidak menguntungkan bagi pembeli, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada ketersediaan barang subsidi. Ancaman terbesarnya yaitu harga cenderung semakin murah dibandingkan dengan produk yang dihasilkan. Jika harga cenderung menjadi semakin murah dibandingkan dengan produk yang dihasilkan perusahaan, dihasilkan oleh industri yang berskala besar dan sangat menguntungkan. Kelima, ada persaingan perusahaan, yaitu tinggi rendahnya persaingan antar perusahaan tergantung dari jumlah pesaing, tingkat pertumbuhan industri, biaya tetap relatif yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Ada lingkungan operasional. Yang pertama, ada posisi bersaing perusahaan, yaitu market share, keunggulan, harga, sumber daya manusia. Yang kedua, ada profil atau komposisi pelanggan. Yang ketiga, hubungan dan reputasi di mata pemasok dan kreditor. Yang keempat, sumber daya yang berkemampuan. Terdapat 3 sumber daya dasar, yaitu aset yang terlihat, aset yang tak terlihat, kapasitas organisasi, dan karakteristik sumber daya yang berharga, yaitu menambah value, langka, suka ditiru, and ability to exploit. Dan yang terakhir, kompetensi inti, yaitu kapasitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kapabilitas dapat dikombinasikan untuk menciptakan kompetensi inti, dan kompetensi inti juga merupakan apa yang dilakukan perusahaan yang bernilai strategi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.